Bagaimana jadinya jika kalian adalah anggota yang diusir karena kalian dianggap ampas oleh partian kalian, tapi sebenarnya kalian adalah orang paling berguna dalam partian tersebut? Hal inilah yang dialami oleh MC dalam anime-anime yang akan kita bahas berikut ini. Yo halo semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi denganku, saya Gargan di sini. Di video kali ini saya mau merekomendasikan anime dengan tema MC yang dibuang dari partiannya, dan sebenarnya MC ini overpower yang saya tahu pada video kali ini. Dianggap beban oleh suatu party itu adalah hal yang biasa jika kalian memang tidak berguna, menghambat perjalanan, tidak menolong sesama anggota, bahkan tidak melakukan apa-apa saat sedang menjalankan misi atau memang beban partian. Nah, tapi bagaimana jadinya jika kalian adalah sebenarnya orang paling berguna, yang tanpa kalian, partian tersebut tidak akan berjalan sama sekali, tapi entah kenapa kalian malah dibuang begitu saja. Nah, kali ini saya akan membahas anime-anime dengan MC yang mengalami hal tersebut yang saya tahu pada video kali ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas anime-anime tersebut. Yang pertama ada Beastmaster. Anime yang bercerita tentang seorang pemuda bernama Rain, yaitu seorang pawang monster yang berbakat yang dikeluarkan dari partian pahlawan karena dianggap lemah. Kemampuan menjinakkan atau bertarung bersama monster ini dipandang sebelah mata dibandingkan dengan kekuatan anggota party lainnya. Setelah diusir, Rain mencari pekerjaan sebagai petualang. Pada ujian penerimaan petualang, ia bertemu dengan Kanade, yaitu gadis ras kucing yang sedang berhadapan dengan bahaya. Rain yang tanpa pikir panjang menolong Kanade, dan lalu pada akhirnya mereka menjalin sebuah kontrak dan menjadikan Kanade monster pendampingnya Rain. Terbuang dari party pahlawan ternyata menjadi titik baliknya Rain. Bersama Kanade, ia melangkah ke petualangan yang sesungguhnya. Mereka bertemu dengan monster-monster kuat lainnya dan berhasil menaklukkan mereka dan menambah kekuatannya Rain. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan dan musuh. Rain tak hanya dituntut untuk bisa bertarung bersama monster pendampingnya, tapi juga dia harus bisa memahami dan bekerja sama dengan mereka. Beastmaster menawarkan cerita underrated yang menarik. Rain membuktikan bahwa menjadi pawang monster bukanlah hal yang diremehkan. Animenya juga diwarnai dengan unsur komedi dan sedikit tambahan bumbu harem dengan kemunculan para monster perempuan yang cantik. Yang kedua ada Banished from the Hero, anime yang menceritakan kisahnya Red, seorang pemuda yang awalnya merupakan anggota party pahlawan. Dia diusir dari partian pahlawan karena dia tidak mempunyai bakat sama sekali dan hanya dianggap sebagai beban saja. Merasa dikhianati dan kecewa, Red memutuskan untuk memulai kehidupan barunya di suatu pedesaan. Di sana Red membuka sebuah apotek dan mulai menjalankan kehidupannya yang tenang. Dia menggunakan pengetahuannya tentang obat-obatan dan ramuan untuk membantu penduduk desa dan perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan dari mereka. Seiring jalannya waktu, Red mulai menemukan sekutu dan menjalin persahabatan yang tulus dengan para penduduk desa. Dia juga mulai menemukan makna kehidupan yang sebenarnya dan belajar untuk melepaskan dirinya pada masa lalu yang pahit. Banished from the Hero Party adalah anime yang menghibur dan menyentuh hati. Anime ini akan membuat kalian tertawa, menangis, dan merasakan berbagai emosi lainnya. Jika kalian mencari anime yang seru dan penuh makna, anime ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian tonton karena animenya sudah ada season keduanya saat ini. Yang ketiga ada The Strongest Tank Labyrinth Raid. Cerita anime ini berpusat pada Ruth, seorang tanker dengan skill ketahanan yang luar biasa, yaitu mencapai 9.999 resisten. Ia terkenal sebagai anggota terkuat dari partian pahlawan yang berpetualang di labirin untuk mencari harta karun. Namun karena Ruth hanya berfokus pada pertahanan dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, ia sering tidak dianggap berguna oleh anggota tim lainnya. Hal ini menyebabkan Ruth dikeluarkan dari partian pahlawan dan meninggalkan masa lalunya tersebut. Ruth yang awalnya hanya fokus pada pertahanan, kini mulai belajar tentang strategi dan kerjasama tim. Dia juga mulai membangun hubungan dengan teman-temannya dan orang-orang lainnya di desa. Anime ini menceritakan tentang petualangan Ruth dan teman-temannya di labirin, tentang bagaimana mereka menghadapi berbagai rintangan dan monster, serta bagaimana Ruth tumbuh menjadi tank yang lebih kuat dan dewasa. The Strongest Tank Labyrinth Raid adalah anime yang menyenangkan dan menghibur dengan animasi yang cukup bagus dan cerita yang menarik. Anime ini juga cocok untuk ditonton para penggemar anime fantasi, petualangan, dan slice of life. Sekian untuk rekomendasi anime yang saya tahu pada video kali ini. Terima kasih banyak pada kalian semua yang sudah menonton sampai sejauh ini. Like jika kalian suka dengan video seperti ini, dan komen kalau kalian ada pendapat berbeda tentang anime-anime ini atau mau pembahasan anime lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan